Bapa di sorga, Adonai Eloheinu, pencipta langit dan bumi, layaklah engkau disebut El Sebaot, karena tiada makhluk yang dapat mencipta apapun selain daripadamu. Kami tahu Tuhan kami maha mengetahui segala keperluan kami, baik untuk makan dan minum, pakaian, terutama Tuhan kebutuhan rohani kami. Seperti saat ini kami butuh rohani kami, Tuhan tambah-tambah. Karena itu engkau layaklah disebut El Jireh, yang sudah mengetahui keperluan itu dan menyediakan ini sekarang pada kami. Ya, engkau El Shaddai yang maha kuasa. Kami tahu adalah engkau berkuasa atas segala roh-roh jahat yang mengganggu kami di sini, di alam pikiran, jiwa dan batin kami. Karena itu kami berdoa, Tuhan, engkau yang El Samah, yang hadir di setiap pikiran dan hati kami, jiwa dan batin kami, yang hadir di tempat ini dan hadir di semua tempat di dunia ini. Kami berdoa, biar jangan engkau lalui kami di sini dan semua orang yang dapat beribadah di sini kepenuhan daripada roh Tuhan. Dan Tuhan pimpin kami untuk bisa mengerti, merenungkan, bahkan Tuhan jadikan ini jadi rema di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu Tuhan layakkan untuk menyampaikan firman-Mu yang hidup kepada orang-orang terpenjara di sini, kepada orang-orang yang patah hati, patah semangat, yang mungkin juga Tuhan sudah frustrasi. Namun Tuhan katakan bahwa aku datang kepada orang-orang berdosa. Aku datang dan menderita untuk mereka, untuk keselamatannya. Karena itu yakinkan kepada semua kami yang berdosa bahwa penebusan engkau sudah lakukan. Tinggal kami Tuhan percaya dan memegang perintah-perintah-Mu dan melakukannya. Terpuji dan termuliakan nama-Mu Tuhan kami yang sudah memimpin kami dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya berjanji tempo hari kita nyanyikan 10 lagu medley. Ku masuk ke gerbangnya, ku mendaki ke Bukit Siong, sayang-sayang disayang. Dengar dia panggil nama saya, di seluruh dunia roh Yesus bekerja. Kasihnya seperti sungai. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dan hari ini kita renungkan 3 lagu, yaitu Ku Menang, Ku Menang bersama Yesus Tuhan. Dan yang ke-9 Kalau Bunyi Sangkakala. Dan yang 10 yang terakhir, Hari Ini Harinya Tuhan. Kenapa saya terpanggil untuk merenungkan setiap lagu yang 10 ini? Karena hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa semua lagu-lagu ini sairnya itu berasal dari Bible juga. Berasal daripada hamba-hamba Tuhan. Berasal daripada nabi, rasul, dan perkataan daripada Tuhan itu sendiri. Jadi semuanya itu ada dalam referensi Bible. Jadi bukan semata-mata dari alam manusia. Namun kalau lagunya memang manusia yang menciptakannya, tentu disertai dengan pimpinan roh Tuhan. Jadi saya akan mulai lagu yang ke-8. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Saudara tahu arti daripada pemenang? Tidak ada menang kemenangan tanpa peperangan. Apapun namanya, kalau dikatakan menang tentu melewati peperangan, perjuangan. Ya, kemerdekaan lahir daripada perjuangan. Itu sudah kata baku. Ya, Indonesia merdeka melalui perjuangan. Ya, pahlawan-pahlawan yang sudah banyak berguguran. Dan kemenangan kita juga demikian, saudaraku. Ya, kemenangan kita untuk boleh nantinya menjadi anak pilihan, menjadi pewaris kerajaan sorga, menjadi orang-orang yang mendiami Samayim sorga, itu juga melalui perjuangan. Saudara ingat bagaimana perjuangan pertama?
Perjuangan pertama manusia gagal. Sekali lagi saya katakan, perjuangan pertama manusia gagal karena tidak sanggup dengan hukum Ten Command, 10 firman Tuhan. Tidak seorang pun layak memasuki Samayim. Tidak satu pun yang bebas tidak melanggar daripada 10 perintah Tuhan itu. Tetapi Tuhan merubah perjanjian itu karena manusia akan mati jika hanya dengan hukum Taurat yang 10 butir itu. Begitu besar kasihnya kepada manusia ini sehingga ia mau setiap orang yang percaya di dalam dia dan memegang perintahnya dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari tidak mati dan tidak binasa. Amin. Datanglah dia dalam wujud manusia. Itulah dikatakannya panggilannya kepada anaknya, padahal dirinya sendiri. Disebut dia anaknya oleh karena keberadaannya sebagai manusia. Namun sebetulnya dia yang menjelma ke dalam manusia. Dan memang harus lewat kematian anaknya sebagai manusia, itulah manusia bisa diampuni dosanya dan bisa diselamatkan dari hukuman dosa. Karena apa? Perbuatan dosa upahnya maut, kematian, untuk selama-lamanya. Namun kalau manusia itu berada dalam dia satu tubuh dengan dia, maka maut dan kematian tidak ada pada dia. Dan untuk hidup selama-lamanya. Nanti persiapkan Roma 8 ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, terhadap Tuhan. karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Karena dia tidak takut kepada hukum Elohim. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ya. Roma 8 ayat 7. Roma 8 ayat 7. Kalau ayat 8-nya apa di situ? Mereka yang hidup dalam daging, Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. tidak mungkin berkenan kepada Elohim. Ya. Ayat 12. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang. pasti dipuji-puji orang. Tetapi jika orang fasik mendapatkan kekuasaan, Tetapi sebaliknya orang fasik mendapatkan kekuasaan, orang menyembunyikan diri. orang menyembunyikan diri dan tidak mau mendengar dan tidak mau melihat dan tidak mau merayakannya karena orang fasik. Jadi kalau Raja Salomo dikatakan di situ bahwa kebenaran itu hanya bisa disanjung kepada orang-orang yang melakukan kebenaran. Tetapi orang-orang fasik selalu melakukan kesalahan di mata Tuhan. Dan orang pun tidak akan suka merayakan kemenangan orang fasik karena semua itu mempunyai cacat celah. Semua itu kejijikan ya di mata Tuhan. Misalnya kekayaan yang diperoleh dengan korupsi, dengan mencuri, dengan merampok, dengan begal. Orang tidak akan memuji-muji kekayaan orang yang tidak mendapatkan dengan halal. Ya, tetapi kalau orang benar di mata Tuhan, kekayaannya enggak seberapa, tapi dipuji-puji orang karena memang dia melakukan kebenaran. Itulah perlu kita renungkan bagaimana Raja Salomo berbicara tentang kemenangan. Jika memang orang benar melakukan kemenangan, pastilah dirayakan oleh orang-orang benar. Semua yang lahir daripada Tuhan mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Itu iman. Terus ayat yang 5. Yang mengalahkan dunia. Siapa yang mengalahkan dunia?
selain yang percaya bahwa Jesus Christ anaknya Tuhan Elohim. Sekali lagi kita baca itu, penting sekali ayat ini. Dari ayat 4, pertama Yohanes. Sebab semua yang lahir dari Allah, sebab semua yang lahir dari Elohim, Bapa di sorga, mengalahkan dunia dengan iman. Dan inilah kemenangan mengalahkan dunia, iman kita. Yaitu iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Ini ayat yang kelima, siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya. Selain yang percaya kepada Yesus adalah anak daripada Elohim Bapa di sorga. Itu tidak ada tawar-menawar. Ya. Tidak ada tawar-menawar dan cukup jelas bahwa memang harus dengan iman percaya bahwa memang dia adalah putranya pencipta langit dan bumi sebagai manusia, ya. Sebagai manusia dia disebut putranya, dan sebagai ketuhanan yang ada padanya dia sendiri itu yang bermukim di dalam dirinya. Maka daripada itu dikatakan yang Rahman dan yang Rahim, dia adalah Tuhan dan manusia. Dan saya mau tambahkan apa yang dikatakan Raja Daud. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya. Dan menjawabnya dari surganya. Dari surga ia menjawab dengan yang kudus. Dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Dengan kemenangan gilang gemilang oleh tangan kanannya. 44 ayat 4. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri. Bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan. Bukan lengan gagah kekuatan perkasa mereka memberikan mereka kemenangan. Melainkan tangan kananmu ya Elohim. Amsal 21:31. Ya, kita ingat kuda itu selalu diperlengkapi kalau untuk berperang. Tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Tetapi kemenangan kembali itu ada di tangan Tuhan. Paulus mengatakan di dalam Roma 8. Apakah yang akan Roma 8 ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan? Apa yang kita katakan tentang semuanya itu? Tentang semuanya itu. Jika Allah di pihak kita, jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapa yang dapat melawan kita? Jika Tuhan di pihak kita, siapa lagi yang dapat melawan kita? Tidak akan mungkin, itu jawabannya. Ya, saudaraku, saya sering mengatakan tanpa kekudusan manusia tidak bisa melihat kerajaan sorga. Tanpa kekudusan manusia tidak bisa merasakan bahwa kuasa Tuhan bekerja pada dirinya. Misalnya menyembuhkan penyakitnya, oh itu kebetulan. Menyembuhkan penyakitnya, oh itu karena makan obat. Menyembuhkan ini dan sebagainya. Kalau manusia sungguh-sungguh bisa bersaksi ini semua karena kuasa firman Tuhan, pekerjaan Tuhan, harus dalam kesucian. Karena Yesus sebelum naik ke sorga dia berkhotbah di bukit. Ada 8 kata bahagia di situ. Ini sering dalam khotbah saya. Kata bahagia yang ke-6 dalam Matius 5 ayat 8. Apa dikatakan? Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat kerajaan sorga atau wajah Tuhan. Ya, artinya bisa meyakini dan sungguh-sungguh bukan hanya dengan bibir, tapi percaya oleh karena pertolongan Tuhan. Ini harus dalam penyucian baru itu bisa dikatakan dalam bibirnya. Lanjut kepada Efesus 6 ayat 12. Saya mau katakan apa? Peperangan kita sekarang untuk mendapatkan kemenangan itu siapa? Siapakah yang kita lawan berperang? Kita akan lihat dalam 2 bacaan ini. Silakan.
Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat dari udara. melawan roh-roh jahat dari udara. Itulah sang iblis. Artinya kita bukan mau melawan pemerintahan Indonesia, tidak. Namun yang ada kuasa roh di dalam mereka, jika mereka dipimpin oleh roh jahat, inilah yang kita lawan. Dan kita bukan mau kita jadi teroris melawan pemerintah, penguasa-penguasa, tidak di sini. Tetapi roh-roh jahat yang mengatakan dia pemerintah, penguasa-penguasa dunia ini, inilah yang dijanjikan berbohongnya mereka itu. Kita ingat bagaimana Yesus tatkala puasa 40 hari 40 malam, datang iblis. Jika engkau menyembahku, maka segala yang kau lihat di sekitarmu ini akan kuberikan kepadamu. Inilah pemerintah yang nakal. Inilah penguasa yang nakal. Jika mereka berkuasa itu juga atas perintah pencipta langit dan bumi. Ya, iblis berkuasa untuk apa? Menggoda. Ya, kekuatannya tetap dimonitor oleh pencipta langit dan bumi. Kalau iblis tidak pernah mencipta, dia hanya mencobai. Penyakit Ayub kita tahu itu bukan ciptaan daripada iblis. Itu tetap ciptaan daripada Tuhan. Dikenannya iblis menyampaikan penyakit itu kepada Ayub, sehingga apa? Ayub menang dengan mengatakan, segala sesuatu berasal daripadamu dan kembali kepadamu. Termasuk hartanya. Iblis tidak berkuasa untuk mengambil harta. Iblis tidak berkuasa untuk mencabut nyawa. Semuanya ini hanyalah kekuasaan El Shaddai, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Dan pembacaan selanjutnya kita bisa buka 1 Petrus 5 ayat 89. Ingat ya, 1 Petrus 5 ayat 89. Sadarlah saudara-saudaraku dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis. Lawanmu si iblis. Berjalan keliling setiap hari. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan mencari orang yang dapat diterkam dan ditelan dan dibinasakannya. Ini sering saya ingatkan kita. Pergunakanlah waktu yang ada. 1 Petrus 2 ayat 4. Pergunakanlah waktu yang ada. Jangan sia-siakan. Dan pakailah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk keperluan kedaginganmu. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang mencekam, hari-hari yang sangat melelahkanmu, karena iblis mengaum-ngaum untuk menerkammu. Dan terakhir, Yakobus 4 ayat 7. Kepada Allah. Karena itu tunduklah kepada Elohim Bapa di sorga. Dan lawanlah iblis. Dan lawanlah dia, raja pembohong iblis itu. Maka ia akan lari daripadamu. Maka dia pontang-panting dari hadapanmu. Ya, inilah referensi yang bisa saya berikan kepada saudara-saudara. Tatkala kita merenungkan lagu yang sering kita nyanyikan, ya, yaitu ku menang bersama Yesus Tuhan. Jadi apa arti kita menang? Setelah kita melawan penguasa di angkasa jagat raya ini, yaitu raja pembohong, iblis yang menyamar seperti malaikat untuk membantu kita, namun dia adalah untuk membinasakan kita sendiri. Dan yang ke-9 lagunya adalah yang berjudul apa itu? Yang ke-9, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kan di sini berbicara tentang sangkakala. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila orang yang berkeliling tahtanya, bila Tuhan berseru, namaku ada.
Dan kalau sangkakala dibunyikan, maka aku akan menjawabnya. Dan saya mau katakan bahwa Tuhan memintakan kita dengan sangkakala memuji Dia. Jadi sangkakala itu bukan hanya ditiup oleh Tuhan atau malaikat. Manusia juga diminta untuk meniup sangkakala tatkala kita memuji dan memuliakan Dia. Bisa kita lihat dalam pembacaan. Elohim Bapa di sorga telah naik dengan diiringi dengan sorak-sorai. Ya Tuhan itu. Ya Tuhan itu. Dengan diiringi bunyi sangkakala. Dengan nyanyian suara-suara dari sangkakala. 150 ayat 3. Mazmur yang terakhir 150. Ada 6 ayat. Sangkakala. Nah, ini jelas dia minta bahwa Daud meminta kita pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi dan semuanya itu ya. Manusia juga diminta untuk membunyikan sangkakala karena memang tidak terbiasa di gereja di Indonesia ini itu sangkakala itu dibunyikan. Tapi sebagian gereja mesianik ya sampai sekarang mesianik yang banyak keyahudian ya, itu setiap ibadah dibunyikan ya, dibunyikan. Hanya sedikit gereja yang saya tahu, karena tidak ada gereja yang tidak saya masuki di Indonesia ini. Hanya beberapa gereja itu dibunyikan dari tanduk yang besar ini, dari dari domba. Itu memang kalau dibunyikan itu kita berinding. Suruh memang. Itulah yang dikatakan sangkakala. Tapi kalau manusia meniup sangkakala terbatas suaranya. Jika malaikat dan Tuhan meniup itu luar biasa. Ya seluruh dunia mendengar. Bayangkan. Kalau manusia hanya sekitar gereja kita. Jadi kalau Tuhan meniup sangkakala atau malaikat nanti meniup sangkakala tentang kedatangan Dia, seluruh dunia mendengar. Luar biasa enggak itu? Bukan tanduknya itu yang panjang kali atau besar, tidak. Bukan tanduk domba itu ya. Kuasa daripada Tuhan itu memperdengarkan suaranya itu melebihi suara petir. Ya, suara petir hanya terbatas ya kemampuannya membunyikan dirinya. Tapi sangkakala yang ditiup oleh Tuhan dan malaikat ya bisa kita lihat di dalam Zakaria 9 ayat 14. Sebentar. Apa dikatakan? Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka. Dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. Dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. Dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala. Dan Tuhan Elohim akan meniup sangkakala. Dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Dan akan berjalan maju seperti angin dari selatan. Luar biasa. Jadi Tuhan selalu mendahului langkah manusia. Ya, mendahului langkah manusia dengan tiupan sangkakala. Kalau malaikat, coba kita lihat di Wahyu 8 ayat 2. Lalu aku melihat ketujuh malaikat. Aku melihat ketujuh malaikat ini, ya, yang berdiri di hadapan Allah. Yang berdiri di hadapan Elohim. Dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Itu ayat yang ke-6. Ayat yang kedua. Ayat yang ke-6. Dan ketujuh malaikat itu yang memegang ketujuh sangkakala. Yang memegang ketujuh sangkakala tersebut bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Siap untuk membunyikan sangkakala. Jadi di samping malaikat, manusia juga diminta ya membunyikan sangkakala. Cuma jangan kita lupa bahwa jika Tuhan yang meniup sangkakala, semua dunia mendengar. Kalau malaikat Tuhan juga membunyikan sangkakala, melebihi suara sangkakala daripada manusia. Itulah bahwa terbukti
Tuhan tidak akan pernah dilalui kuasanya karena dia adalah El Shaddai yang maha kuasa, melebihi kuasa manusia dan malaikat. Jadi ada tingkat-tingkat kemampuan malaikat, manusia, dan Tuhan itu sendiri. Dan untuk nyanyian ke-9 ini kita lihat ada sangkakala yang untuk memberkati dan ada sangkakala untuk membunuh, ya. Kita lihat dalam referensi Bible, ya. Ada tiupan sangkakala untuk memberkati manusia dan ada tiupan sangkakala untuk membunuh manusia. Boleh dilihat di Wahyu 4 ayat 1. Daripada itu, Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka ternganga di sorga dan suara yang dahulu disamaim dari suara yang terdahulu yang telah kudengar. Berkatalah itu kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya apa dikatakan? Naiklah kemari. Dan aku akan menunjukkan kepadamu itu manusia apa yang harus terjadi sesudah ini. Ini saudaraku, jangan lupa ini nubuatan Yohanes. Ya, nubuatan Yohanes, Tuhan itu berbicara kepada manusia. Inilah yang nanti kita tunggu. Nubuatan ini belum terjadi, yang kita tunggu. Ya. Kita harus tahu arti nubuatan. Ada nubuatan yang sudah digenapi, itu anak kecil juga tahu. Ya, hai Bethlehem Efrata, engkau adalah yang terkecil di Judea, tetapi daripadamu lah lahir raja di atas segala raja, yang kerajaannya dari semula dan tidak akan berakhir untuk selama-lamanya. Itulah nubuatan sebelum Jesus Christ lahir, dan dia sudah lahir bahkan sudah naik ke surga. Dan nubuatan juga sebelum dia menderita, mati, sengsara, disalibkan, bahkan lambungnya tertusuk. Saudara nanti bisa baca Yesaya 53 lengkap di situ. Jadi jauh ribuan tahun sebelum terjadi kelahiran, kematian, kenaikan ke surga sudah dinubuatkan oleh para nabi. Itu luar biasa. Dan apalagi nubuatan yang kita lihat, bahwa dari Yerusalemlah segala bentuk pengajaran, dari Yerusalemlah kemenangan, dan Yerusalemlah kehidupan. Itu terbukti. Lihat buah-buah di Israel. Lihat, saudara tahu di Israel itu padang gurun itu, saudaraku. Tak ada air situ, batu-batu cadas dan pasir-pasir. Tetapi sekarang dari situ buah-buah yang paling bagus di dunia. Dan orang yang benci sama Israel tidak mau membeli langsung sama buah dari Israel, tapi dibeli dari negara-negara yang bisa kerjasama dengan Israel. Itulah cobanya. Padang gurun dibikin jadi pertanian yang bisa buka di YouTube. Ya, bisa buka di YouTube pertanian bangsa Israel, luar biasa. Anggurnya, ya, semualah buah-buahan, sayur-sayurnya itu dari padang gurun yang tidak ada air, sekarang menjadi semua ladang-ladang yang menghasilkan luar biasa. Ini sudah dinubuatkan sebelum terjadi. Itu sudah dibuatkan. Aku akan membuat padang pasir menjadi perkebunanmu. Aku akan membuat engkau berlimpah-limpah. Terjadi sekarang ini. Dan nubuatan yang belum digenapi adalah sebelum aku datang kedua kalinya, orang Israel harus kembali ke Yerusalem dengan jumlah yang sudah ditentukannya. Ya, itu nubuatan yang kita tunggu sekarang. Makanya bangsa Israel dari seluruh pelosok dunia ini sedang menuju kepada Israel sebelum dia datang kedua kalinya. Ya, itu nubuatan yang sekarang ditunggu. Dan tadi itu adalah sangkakala untuk memberkati. Sekarang saya mau lihat
sangkakala untuk membunuh manusia itu. Sangkakala untuk membunuh manusia, Amos 2 ayat 2 dan Yefanya 1 ayat 14. Api ke dalam Aku akan melepaskan api dalam Moab, ya kepada Moab, sehingga Puri Kriot dimakan habis. dimakan habis Kriot. Moab akan mati di dalam kegaduhan, Moab akan mati dalam kegaduhan. diiringi sorak-sorai Diiringi pada saat sangkakala berbunyi. Sorak-sorai pada saat sangkakala berbunyi. Itu tanda bagaimana penduduk Moab, penduduk orang yang sudah menjengkelkan hati Tuhan kita Elohim itu, sehingga Moab itu dibakar oleh api dengan bunyi-bunyi sangkakala yang mematikan. Sekarang Yefanya 1:14-18. Dari Tuhan yang hebat itu, Sudah dekat dari Tuhan yang hebat itu, dari Tuhan yang hebat itu. sudah dekat dan datang dengan cepat. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengarkan, Hai, hari Tuhan pahit. hari Tuhan itu sangat pahit. Pahlawan pun akan menangis. Pahlawan pun akan menangis. Terus. Hari kegemasan hari itu. Hari kegemasan bagi manusia pada saat itu. Hari kesusahan dan kesulitan. Dan susah dan sulit bagi manusia. Hari kemusnahan dan Musnah pemusnahan. dan pemusnahan kepada manusia. Hari kegelapan dan kesuraman. Kegelapan dan kesuraman. Hari berawan dan kelam. Berawan dan kelam. Hari Peniupan sangkakala untuk membunuh. Dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu. Dan teriakan kepada kota yang berkubu. Dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Dan kepada menara-menara pencakar langit yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia. Menyusahkan manusia, kulakukan segera. Sehingga mereka berjalan seperti orang buta. Sehingga manusia itu berjalan seperti orang buta yang tidak melihat. Sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Sebab mereka manusia telah berdosa kepadaku, kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu. Darah mereka tercurah seperti debu. Dan usus mereka seperti tahi. Usus mereka itu seperti tahi. Jadi inilah bagaimana suara sangkakala yang menghukum manusia itu tatkala berbunyi. Ada sangkakala untuk memberkati, ada suara sangkakala untuk melampiaskan amarah daripada Bapa di surga Elohim, Adonai Elohim. Dan yang lagu yang terakhir yaitu lagu yang ke-10, kita renungkan hari ini harinya Tuhan. Saya tidak banyak berbicara tentang ini, tapi walaupun sedikit mari kita perhatikan. Hari ini harinya Tuhan. Dalam menyanyikan lagu ini terkadang ada sairnya hari Senin sampai hari Senin lagi itu harinya Tuhan. Itu enak sekali lagu itu. Nanti kita boleh nyanyikan. Ya, ada dalam bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa NTT dan sebagainya, bahasa daerah ini kalau dinyanyikan lucu-lucu ya. Karena ini terkenal lagu ini ya. Jadi saya mau katakan, setelah Yesus Kristus datang ke dunia ini, yaitu dia menjelma, dia datang ke dunia pencipta langit dan bumi. Karena begitu besar kasihnya kepada dunia ini, sehingga ia menganugerahkan kematian kepada anaknya demi menghapus dosa. Apa kecintaannya? Karena tidak seorang pun sanggup masuk ke Samayim, ke surga atau diselamatkan kalau memakai hukum Taurat. Salah satu hukum Taurat adalah hormatilah hari Sabat. Tak seorang pun yang bisa melakukan itu secara murni dan konsekuen.
Suatu ketika Yesus dicobai oleh orang Yahudi. Guru, bisakah menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat? Ya, pernah kita dengarkan. Ya. Terus tahu dia mereka mau menjebaknya. Apa jawab Yesus waktu itu? Tatkala anak dombamu masuk ke jurang, bukankah engkau turun ke jurang itu menyelamatkan anak domba itu? Iya guru. Dijawab iya, pada hari Sabat. Betul? Nah, itulah gobloknya orang Yahudi. Ya kalau anak domba masuk ke jurang kau selamatkan pada hari Sabat, apalagi manusia yang melebihi dari anak domba itu, bukankah diselamatkan? Malulah mereka itu. Karena waktu itu Yesus menyembuhkan, mereka tahu dari orang buta menjadi melihat, dijebaklah dia. Ya, mati kutuk tak bisa terjawab lagi. Karena kebiasaan sering anak domba masuk jurang dan sebagainya. Oh iya ya. Jadi tahu diri mereka itu. Ya. Sama dengan orang Yahudi waktu tahu diri, kedapatan pelacur ya, mau dirajam, mau dilempari batu sampai mati. Siapa dari saudara yang tidak berdosa itu dulu melempar wanita yang berzina ini? Semua langganannya rupanya itu. Rupanya sudah langganan. Tahu dirilah mereka itu, mereka pulang. Mereka pulang dengan tak satu batu pun sampai kepada seperempuan yang berzina itu. Akhirnya satu kata, pulanglah, jangan lagi perbuat demikian. Artinya bertobatlah engkau. Jadi saya mau katakan kepada saudara-saudara, hari ini harinya Tuhan, besok kita juga jawab. Karena 24 jam Tuhan bekerja. Kalau kita baca nanti di dalam Mazmur 121, silakan buka ya. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya, Dia yang menjagaku. Tuhanku tidak pernah tertidur dan terlelap. Sesungguhnya Tuhan Israel tidak pernah tertidur dan terlelap. Dia menjagaku dan menaungiku di tangan sebelah kanannya, sehingga aku tidak pernah takut sinar matahari malam, sinar matahari siang, dan sinar bulan malam hari. Dia menyelamatkanku dari segala kecelakaan, bahkan memelihara nyawaku. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Di situ jelas dikatakan sampai 2 kali, Tuhanku tidak pernah tertidur dan terlelap. Berarti semua hari, semua jam Dia aktif. Artinya kita pun beribadah setiap hari dan setiap jam. Ya kalau ditentukan seperti ini, ya tidak itu maksudnya. Kalau kita dari 9 sampai 11, ya itu karena ya disiplin waktu. Bukan hari Tuhan di tempat ini, di penjara ini 9 sampai 11. Atau di gereja mulai masuk seperti sebentar udah mulai ya, dari jam 10 ya sampai sekian. Bukan itu maksudnya. Tapi yang jelas, Dia tidak pernah tertidur dan terlelap. Dia bekerja terus dan terus. Cuma manusia terbatas harinya, jamnya untuk kerja. Kalau Tuhan sekali lagi tidak terbatas waktunya untuk menyelamatkan dan memberkati kita. Kita berdoa. Elohim Bapa di sorga, kami sudah bernyanyi berdoa. Kami sudah Tuhan merenungkan firman-Mu. Layakkanlah Tuhan firman-Mu itu untuk kekuatan kami. Hati kami yang gundah gulana Tuhan. Semangat kami yang patah oleh karena perbuatan dosa kami. Terjerat oleh karena pelanggaran KUHP, undang-undang negara kami ini. Dan termasuk melanggar firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau perlengkapi kami dengan iman percaya kami. Agar kami Tuhan boleh menyerahkan kepadamu dosa dan pelanggaran kami.
Dan kami mau mengaku semua dosa dan pelanggaran itu dan minta pengampunan kepadamu. Lewat pengakuan dan meminta pengampunan daripadamu, maka hidup kami akan damai sejahtera, dan kekuatan kami, tanduk kami akan nampak, wajah kami akan bersinar-sinar, dan kami tidak akan pernah frustrasi lagi oleh karena kesalahan kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau datang ke dunia ini dan mati demi kami sebagai manusia untuk penebusan dosa dan kesalahan kami. Tuhan tidak datang kepada orang-orang suci ke dunia ini, tetapi Engkau datang kepada orang-orang berdosa. Sekarang Engkau datang berupa Roh Kudus-Mu, sama Yesus Kristus, Jesus Christ, Yesus Masiah, tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, besok, dan selama-lamanya. Engkaulah ya Tuhan, Tuhan kami yang maha hadir, di mana tempat Engkau ada, di mana manusia menyebut dan memanggil namamu, Engkau ada. Itulah makanya orang Israel menyebut Engkau El Sama, keberadaanmu Tuhan di mana-mana. Terima kasih.